Jam 6 pagi di Pondok Pesantren Wali Songo. Langkah-langkah cepat berlomba memburu waktu karena sebelum bel masuk berbunyi, mereka harus sudah berada di kelas. Kedisiplinan menjadi salah satu ciri khas pendidikan di pesantren ini. Pola asuh yang kita berikan kepada para santri ini adalah pola asuh, pola pengawasan, pola bimbingan yang terpadu. Jadi di pesantren ini terpadu antara pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Sehingga para santri itu kita asuh bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana hidup di masyarakat, dan bagaimana hidup di sekolah dalam 24 jam. I have a short story. The title is A Big Artist. The people maybe, or maybe you, or maybe me, come to remove it. Pondok Pesantren Wali Songo tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan semata, namun juga menekankan arah pendidikannya kepada aspek kecerdasan intelektual dan sikap mental. Penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga menjadi nilai tambah pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo. Bahasa Arab, bahasa Inggris kita upayakan menjadi bahasa sehari-hari dengan cara menciptakan lingkungan yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Karena seluruh materi-materi agama itu disampaikan kalau yang basisnya bahasa Arab, kita bahasa Arab seperti fikih dan lain sebagainya. Yang basisnya bahasa Inggris juga pengantarnya kita utamakan, kita pakai bahasa Inggris. Pondok Pesantren Wali Songo menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari kelompok bermain hingga setingkat perguruan tinggi. Kini ada 5 tingkat akademik yang telah dikembangkan oleh Pondok Pesantren Wali Songo. Hingga saat ini, tidak kurang dari 6.600 santri alumni dari seluruh penjuru Nusantara yang telah berkiprah di tengah masyarakatnya. Yang jelas kita dididik untuk lebih mandiri. Kita siap untuk menatap masa depan. Kita dijadikan untuk generasi yang ready for use. Dan memang kemandirian diutamakan supaya kita bisa berwira swasta dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga tidak hanya berharap kepada orang lain, tapi kita bisa menciptakan harapan. Para santri tinggal di asrama pesantren dengan sarana, prasarana, dan pelayanan yang cukup memadai. Dalam rangka melayani kebutuhan hidup para santri, terutama makanan, pesantren melibatkan sepenuhnya warga masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren, mulai dari pemasok makanan hingga juru masak. Dapur pesantren ini tak pernah sepi dengan kegiatan masak-memasak untuk menyediakan makanan bagi ribuan orang santri dari pagi hingga malam hari. Suparmi merupakan salah satu juru masak andalan yang sudah 20 tahun bekerja di dapur pesantren. Penghasilannya sebagai juru masak di dapur pesantren cukup membantu kehidupan keluarganya. Sebagai juru masak di sini aku ya enak aja, pokoknya untuk anak sekolah ya udah bisa nyekolahkan anaknya sampai ini ya kuliah, yang satu udah kerja. Di usia senjanya, Mbah Salamah tetap setia menekuni pekerjaannya sebagai juru masak di dapur pesantren Wali Songo. Lebih dari 30 tahun Mbah Salamah mengabdi kepada pesantren, dan selama itu pula lah ibu dari 5 orang anak ini menggantungkan hidup di pesantren ini.
kadang-kadang itu membantunya uang itu ya kadang-kadang setor jajan gitu. Jadi untuk membantu sehari-hari. Jadi itu 30 tahun itu anak saya lulus sekolah di sini lulus semua. Pondok Pesantren Wali Songo menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan bagi warga Desa Ngabar. Namun lebih daripada itu, Pondok Ngabar juga menjadi semacam tempat mengais rezeki bagi masyarakat sekitar. Masyarakat setempat tidak hanya diberdayakan sebagai karyawan, pemasok makanan, atau pedagang, namun juga diberikan kesempatan untuk mengelola lahan pertanian milik pesantren. Boyadi misalnya, sudah lebih dari 10 tahun menggarap sawah milik pesantren. 1 hektar sawah yang digarap oleh bapak 3 orang anak ini menjadi lahan mengais rezeki bagi keluarganya. Saetar niku asal 5 ton, seter teng pondok niku tunggal ton, sisanya 4 ton. Pondok Pesantren Wali Songo memiliki sedikitnya 23 hektar lahan pertanian. Sebagian besar digarap oleh masyarakat petani di sekitar pesantren dengan cara bagi hasil yang cukup menguntungkan bagi para petani. Sedikitnya 40 orang petani yang menggantungkan hidup dari mengolah lahan pertanian milik pesantren ini. Jumlah sawah saja sudah hampir mencapai 145 kotak yang semuanya dikelola oleh masyarakat. Nanti masyarakat setiap tahun sekali akan memberi pendapatan income itu ke pondok mungkin hanya 1/3 daripada penghasilan. Sehingga benar-benar sawah-sawah ini dimanfaatkan oleh lingkungan, di samping juga untuk ustadz-ustadz yang sudah kawin. Pondok Pesantren Wali Songo telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat di Desa Ngabar. Harmoni kebersamaan antara pesantren dan masyarakat terus terjalin sehingga tidak ada kesenjangan yang berarti di antara keduanya.